Acara untuk selanjutnya yaitu penyampaian materi dari Ibu Yati Rianti. Kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Masih semangat ibu-ibu? Oke, kita itu dulu ya semangat kita. Ya. IGTKI puja, puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul dalam kegiatan kerja kelompok guru PC Jatiwaras yang alhamdulillah diselenggarakan di TK Transor. Tak lupa salawat beserta salam semoga selamanya berlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'atnya, dan semoga kita semua termasuk umatnya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pengatur waktu pembawa acara yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk berdiri di sini dan menyampaikan beberapa materi yang begitu luar biasa, yaitu tentang budaya positif. Yang terhormat pada Ibu Ketua PC IGTKI Kecamatan Jatiwaras yang begitu luar biasa. Kemudian yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Transor, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah di Kecamatan Jatiwaras, dan ibu-ibu guru hebat yang luar biasa. Terima kasih atas waktunya telah datang untuk KKG kerja kelompok guru. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sebagai pemenuhan tugas akhir atau aksi nyata pada modul budaya positif bersama saya Yanti Rianti, calon guru penggerak Angkatan 8 TKLPN Neglasari Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya. Semangat ya, supaya kita lebih semangat. Bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Ya, ya. Jempol dengan kelingking. Sekarang kita konsentrasi lagi ya Ibu. Sekarang kita kembali lagi ke budaya positif. Kita sering mendengar ya, budaya positif. Menurut ibu-ibu semua, apa itu budaya positif? Seperti apa sih budaya positif? Kebiasaan baik. Ya, kebiasaan baik. Apalagi? Kebiasaan baik itu seperti apa, Bu? Kemandirian, pemecahan masalah, kemudian sopan santun, kemudian perilaku baik. Ya, itulah budaya positif. Betul sekali Bu, budaya positif itu seperti itu ya Bu.
budaya positif. Landasan budaya positif yaitu filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpusat kepada murid. Saya yakin dan percaya ibu-ibu guru hebat di sini sudah menerapkan pendidikan yang berpusat kepada murid. Kita selalu merencanakan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, berpusat kepada murid, berpusat kepada anak, mengembangkan minat dan bakat anak. Setuju atau tidak setuju? Pernyataan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju dulu? Kenapa? Ya, jadi ibu-ibu kita semua tidak setuju ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Itu hukuman hanya bersifat karena itu faktor ekspresi. Kemudian pernyataan kedua, melihat hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman di sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju atau tidak setuju, Bu? Tidak setuju. Apa yang ibu-ibu rasakan dulu waktu terpaksa, malu, tertekan? Jadi dengan hukuman tidak akan. Ya, kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Ya, ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Mari kita bedah ya, Bu ya. Lanjut ya, Bu. Hari ini kita akan membahas topik materi disiplin positif. Alhamdulillah materi untuk kali ini cukup banyak. Mudah-mudahan tidak bosan ya, Bu ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmunya. Yang pertama, perubahan paradigma disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian materi yang ketiga yang akan dibahas dalam kelas kali ini yaitu tentang keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Materi yang pertama kita masuk perubahan paradigma disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Berarti kita di sini ada perubahan paradigma. Nah, di sini ada satu kegiatan kepala tangan. Saya butuh partisipasi nih dari ibu-ibu semuanya. Saya akan membacakan ini ya, Bu ya. Ibu-ibu di sini ada permainan cobalah buka. Ya. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Di sini kita meyakini bahwa di sini terdapat sesuatu benda yang sangat penting, yang tidak ternilai harganya. Kemudian teman Anda dengan sengaja, dengan segala cara mencoba untuk membuka kepalan tangan Anda. Jadi ada teman Anda yang ingin mencoba membuka kepalan tangan Anda. Ya, ada yang membujuk, ada yang menghardik, ada yang mengintimidasi, ada yang memarahi, ada yang menggoda, ada yang menggelitik. Nah, bahkan ada yang menawari untuk Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Ya, iming-iming sesungguhnya apa yang akan ibu-ibu lakukan. Ada yang mempertahankan, ada juga yang karena ini tawarannya sangat
Bagian satu adalah menyerahkan. Itu adalah teori kontrol. Jadi siapa yang mempunyai kontrol atas tangan kita? Betul sekali Ibu. Jadi yang mempunyai kontrol kepada diri kita adalah diri kita sendiri. Mau membuka atau tetap berusaha menjaga mempertahankan, yang mempunyai kontrol adalah diri kita sendiri. Dan yang teman kita tadi adalah dari luar. Ada miskonsepsi tentang teori kontrol guru dengan murid. Di sini kita selalu berpikir seperti ya, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, dan bahkan mungkin itu terjadi pada praktik kita di sekolah. Ya. Kemudian di sini ada perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol atau teori pilihan. Anak yang kita didik mempunyai kontrol atau pilihan. Ini perubahan paradigma ya, dari stimulus respon yang biasanya kita laksanakan menjadi teori kontrol atau pilihan. Pada teori stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita, mempengaruhi. Tapi di teori kontrol atau teori pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi orang lain juga punya kontrol. Kita tidak bisa seenaknya memaksa orang berpandangan sama dengan kita. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu yang biasanya kita lakukan. Pada teori kontrol, semua perilaku mempunyai tujuan. Perilaku baik ada tujuannya, perilaku buruk ada juga tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tapi pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti tadi ya, di dalam kepala tangan ada yang terpengaruh, ada juga yang tidak. Itu adalah teori kontrol pada diri kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pernah melakukan itu Ibu? Lucu, sinsai bisa. Pada akhirnya kita menuntut anak, memaksa anak. Padahal di situ ada kita ya, paradigma berubah, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Di situ ada perbaikan. Kenapa misalnya anak berbuat seperti itu? Kita tidak bisa memaksa, namun kita memberikan. Kemudian yang terakhir, kita selalu berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrol, model berpikir kita adalah menang. Jika sekarang kita tidak menang, teori kontrol kita harusnya jangan kecewa. Nanti ada lagi kesempatan untuk menang. Begitu ya Bu, teori kontrol ada di dalam diri kita. Kemudian disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar.
ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, di dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Di sini kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Arti kata disiplin berkonotasi dengan disiplin diri. Disiplin dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan yang mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri kita, ya, dan bagaimana menguasai diri. Seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka akan bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan-tindakan mereka kepada nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebajikan universal definisi dari nilai-nilai kebajikan universal. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Itulah menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada lagunya ya Bu ya? Sudah tahu? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, itulah nilai-nilai profil pelajar Pancasila, karakter yang harus kita tanamkan kepada peserta didik kita. Sekali lagi Bu, sama-sama ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan beralar kritis. Ya, itulah ya profil pelajar Pancasila. Pendidikan karakter yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita. Lanjut ya Bu. Di sini ada contoh-contoh nilai kebajikan menurut IPO Primarius Program PYP. Di situ ada contoh-contoh nilai kebajikan. Di situ ada toleransi, rasa hormat, integritas diri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Itulah nilai-nilai kebajikan yang dikeluarkan oleh PYP. Kemudian di situ ada juga 9 pilar karakter yang didefinisikan oleh IHM Indonesian Heritage Foundation. Di situ ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kemudian kemandirian dan bertanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan persatuan. Nilai-nilai kebajikan ini sudah kita rangkum semuanya. Itu adalah ada di profil pelajar Pancasila.
eksekusi. Sebelumnya kita sudah sering mendengar ya hukuman dan penghargaan. Namun untuk restitusi mungkin baru sekarang ya Bu ya. Ya. Teori motivasi perilaku manusia. Di situ ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Seperti ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ada motivasi eksternal misalnya sanksi. Jadi dia melakukan hal-hal positif itu karena takut hilang, takut ditegur. Itu adalah ya motivasi hukum eksternal, yaitu hukuman, takut akan hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, itu ada motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Di sini ternyata yang namanya penghargaan itu adalah sebuah hukuman. Di situ adalah dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau menuntut seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi satu tujuan dari orang yang meminta atau menuntut. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Penghargaan yang diberikan berlebihan akan berdampak buruk pada anak. Namun penghargaan jika tepat dilakukan itu akan menjadi motivasi. Kita akan membedakan ya, yang mana yang hukuman dan yang mana konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi gara-gara terlambat sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi, Bu? Hukuman. Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu adalah hukuman atau konsekuensi? Nah, hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up selama 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicuri. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Namun murid disuruh untuk menanggalkan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman. Lanjut, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sakit, ceragu, malu, sakit, itu adalah hukuman. Kemudian konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Biasanya ada itu dulu ya, peraturan dulu yang dilanggar, baru ada konsekuensi. Dan anak sudah mengetahuinya. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, itu adalah hukuman. Dan untuk konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Dengan hukuman anak bisa menjadi benci terhadap kedisiplinan. Kemudian konsekuensi anak akan lebih menghargai disiplin. Kemudian hukuman bersifat paksaan. Kalau konsekuensi bersifat stimulus dan harapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak untuk mudah menyesuaikan. Hukuman adalah konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Untuk hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan. Jadi biasanya kalau dengan hukuman takut kesalahan itu akan disembunyikan supaya tidak diketahui orang, supaya tidak mendapatkan hukuman. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau hukuman, nanti anak bisa jadi merasa marah, bersalah, dipermalukan, dan merasa tak dihargai. Kalau
proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi. Jadi memperbaiki. Bu, di sini ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Di sini menjadi dua bagian ya Bu. Kalau hukuman itu adalah identitas gagal, negatif. Jadi hukuman itu sebaiknya tidak dilakukan karena nantinya menjadi identitas gagal. Namun kalau untuk identitas sukses di sini ada konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman bersifat negatif, kalau konsekuensi netral dan restitusi positif. Ciri-ciri restitusi. 1. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi merupakan tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang melandasi tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi adalah fokus pada karakter anak, bukan pada tindakannya. Kemudian restitusi berfokus kepada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompok. Jadi restitusi itu bersifat memperbaiki. Lelah ya Bu ya. Kita ice breaking lagi ya Bu ya, supaya konsentrasi lagi. Aturannya sederhana, sebut warnanya, jangan tulisannya. Materi yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Di sini pasti ibu-ibu baru menemukan ya, keyakinan kelas. Mengapa saya tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Peraturannya ada. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan yang harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihannya? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan untuk mengikuti peraturan. Seseorang yang memiliki keyakinan, misalnya helm untuk keselamatan, maka kemanapun ia akan memakai helm, bukan hanya karena takut, ada keyakinan di dalam diri. Kemudian mengapa memiliki 3M? Memiliki peraturan 3M? Karena menjaga diri itu adalah keyakinan yang kita harapkan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Peraturan ada peraturan, tapi yang harus dimunculkan adalah keyakinan. Nah, di sini ada tingkatan peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, dan akan menjadi budaya positif. Inilah yang diharapkan. Kalau dulu kita menggunakan peraturan kelas bersifat satu arah dari sekolah untuk murid. Tapi kalau keyakinan kelas adalah keyakinan peraturan yang
Kemudian keyakinan kelas, seseorang yang punya keyakinan yang bagus akan menciptakan lingkungan positif dan pada akhirnya akan menjadi budaya positif. Kemudian nih di sini ada peraturan dan ada nilai kebajikan. Nilai kebajikan apa yang dimunculkan, misalnya selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikannya apa? Bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Empati, disiplin, menghormati teman. Nah, kemudian dilarang melakukan kekerasan. Apa itu? Bullying. Ya, dilarang menggunakan narkoba. Apa keyakinan nilai kebajikannya? Bertanggung jawab diri sendiri, kesehatan, ya, keselamatan. Kemudian bergantian menunggu giliran, sabar, disiplin, bertanggung jawab, ya, menggunakan masker, kesehatan, ya. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Masih ada 3 lagi ya Bu. Kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itulah kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi, ya. Misalnya, yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu adalah biasanya kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga adalah kesenangan. Kemudian kebutuhan dasar yang keempat adalah kebebasan, dan kebutuhan dasar yang kelima adalah penguasaan. Makan, minum, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi? Makan, minum, kebutuhan dasar, ya, bertahan hidup. Kalau belanja, misalnya belanja, apa yang ingin dipenuhinya? Semangat, kepuasan, ya. Hah? Ya, cuci mata berarti kebutuhan dasarnya apa? Kesenangan. Kemudian apa lagi ya? Misalnya, ya, ingin berlibur katanya. Apa yang ingin dipenuhi? Semangat, kebebasan juga, ya, mungkin. Ya, setiap tindakan pasti akan mempunyai tujuannya, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Saya akan bacakannya. Ya, kita akan coba membedah kasus, ya. Kebutuhan dasar apa sih yang sebetulnya ingin dipenuhi oleh siswa tersebut? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Kebutuhan apa tuh yang ingin dipenuhi oleh murid tersebut? Betul sekali, kesenangan. Jadi mungkin murid tersebut merasa bosan. Kemudian
Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Ya, kasih sayang dan rasa diterima itu yang dibutuhkan anak. Kemudian aku bosan, makanya belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru aja. Jadi apa? Kebebasan yang ingin dipenuhi. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjukkan ke teman-teman di depan kelas. Aku sebel. Marah? Ya betul. Penguasaan. Ya. Aku lapar. Tapi bertahan hidup. Sekali lagi ya, Bu, sekali lagi. Kalau misalnya seperti ini, apa yang ingin dibutuhkan? Kebutuhan dasar apa ya? Aku merasa bangga dan keren. Berarti kebutuhannya, ya, penguasaan. Ya, hebat. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Di situ ada biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Rasa diterima, kasih sayang dan rasa diterima itulah yang dibutuhkan. Kemudian aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kebebasan. Kemudian belajar itu seru. Kesenangan. Hebat ibu-ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Sangat luar biasa, ternyata ibu-ibu sangat peka, sangat mampu mengenali, mendeteksi kebutuhan dasar manusia, dan mudah-mudahan kita juga bisa mampu mendeteksi kebutuhan pada anak didik kita. Seperti apa kita harus merespon? Seperti apa kita harus memberikan, memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kemudian yang nomor 5 posisi kontrol. Ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, sebagai penghukum. Di situ menghardik, membujuk, menunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian caranya itu, kalau kamu tidak bisa melakukannya, awas ya, rasakan. Itu penghukumanmu. Hasilnya apa? Anak memberontak dan menyalahkan orang lain dan berbohong. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, biarin aja lah, nanti juga marah-marah lagi. Kemudian dampak pada murid yaitu mengulangi kesalahan. Kemudian posisi kontrol yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Di sini berceramah dan mengatakan, seharusnya ibu kecewa loh, saya sedih. Itu adalah membuat orang merasa bersalah. Misalnya seperti ini ya Bu, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali membacakannya, stres, itu jika berat artinya. Kemudian ibu capek. Hasilnya anak akan menyembunyikan, anak akan menyangkal, dan anak akan berbohong. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, yaitu murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, saya Bu, mereka akan merasa bersalah. Kemudian dampak pada anaknya adalah anak merasa rendah diri. Kemudian ide kita 5 posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat ibu tidak pernah bantu. Hasilnya kepada anak akan menjadi
lingkungan. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas adalah murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi murid itu tergantung kepada guru. Kemudian kata muridnya seperti ini, saya pikir ibu adalah teman saya. Ternyata begitu. Dampak pada anak hasilnya adalah anak menjadi lemah, tidak mandiri dan tergantung. Kemudian posisi kontrol yang keempat adalah pemantau. Sebagai pemantau, guru menghitung dan mengukur, memantau saja ya Bu ya. Apa peraturannya? Itu yang dilakukan dan dikatakan oleh guru. Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau tidak diawasi, tidak mau ya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru pada peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak ilmu yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Kemudian hasilnya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian posisi kontrol yang kelima adalah sebagai manajer. Ya, itu adalah identitas sukses. Itu adalah kontrol diri intrinsik, bukan dari luar, tapi menghargai diri sendiri. Manajer akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasilnya adalah menguatkan pribadi murid tersebut. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas adalah murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Muridnya bagaimana? Caranya saya bisa memperbaikikan. Kemudian hasilnya itu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Dia memang posisi kontrol guru. Untuk penghukum, guru yang menjalani posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ketika murid melanggar, maka guru akan memberikan hukuman baik fisik maupun verbal. Pembuat mereka bersalah. Pada posisi ini guru akan bersuara lembut, namun guru akan menciptakan suasana yang tidak nyaman bagi murid sehingga murid akan merasa bersalah atau bertahan. Kemudian sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan membuat murid tidak nyaman, namun akan berusaha mengontrol murid dengan persuasi atau bimbingan. Untuk posisi pemantau, guru dalam posisi ini akan mengawasi murid berdasarkan peraturan yang berlaku. Guru akan menindaklanjuti pelanggaran murid dengan menerapkan teori stimulus respon dan memberikan konsekuensi yang sesuai. Kemudian pada manajer, dalam posisi ini guru akan berdiskusi dengan murid, mempersilahkan mereka mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Nih, Bu, mari kita kuis lagi ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kalau saya mengatakan seperti ini, berarti saya sebagai apa? Apakah manajer atau penghukum atau pembuat rasa bersalah atau teman? Ya, saya kecewa sekali dengan kamu, jadi membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar, kamu melakukannya. Di situ ada penekanan yang tidak pernah benar, berarti menyalahkan. Ya, psikis kena ya kepada anak. Jadi itu sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi dulu, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang terakhir sebagai penghukum. Yang terakhir adalah kita restitusi. Jadi restitusi itu adalah untuk memperbaiki. Jika anak mendapatkan salah, kita akan memperbaikinya dan kita akan berusaha meningkatkan keyakinan nilai-nilai kebajikan. Di sini ada
segitiga restitusi. Yang pertama yang harus dilakukan ketika anak melakukan salah atau siapapun yang melakukan kesalahan, di situ yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah memvalidasi tindakannya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya. Jadi di situ segitiga restitusi menstabilkan, memvalidasi, dan menanyakan. Di sini dalam menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Guru berkata, cara menstabilkan identitas itu berbuat salah itu hal yang manusiawi. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Iya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, Ibu juga pernah berbuat salah. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak, Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah dan benar. Biasanya ini dilakukan untuk apa kasusnya? Biasanya untuk yang berperkara ya, berselisih ya. Kemudian siapa yang salah? Bapak Ibu tidak tertarik untuk menyelesaikan masalah. Terus yang terakhir, kalau kamu menyelesaikan masalah kalau kamu menyalahkan dirimu terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu adalah cara menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi kebutuhan. Di sini membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar yang basic need-nya. Apakah itu power, freedom, love, laziness, fun, and vertical. Ya. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Ya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Kemudian, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Ya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan cara yang lebih baik lagi besok? Itu adalah memvalidasi kebutuhannya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Yang bisa dikatakan guru yaitu apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Misalnya, kemudian kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Jadi menanyakan kembali kepada anak ingin jadi apa. Yang terakhir, apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Ya, begitulah Ibu segitiga restitusi. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah, mungkin untuk pembahasan modul ini sudah selesai. Izin ya Ibu, di sini saya pernah melakukan praktik segitiga restitusi kepada murid.
Senang? Sehat? Alhamdulillah. Dede Ehan, kata mama Dede Ehan, katanya suka main handphone. Iya. Sampai lupa waktu. Segitiga resolusi yang pernah saya lakukan. Kenapa Dede suka main HP? Oh, tontonannya rame. Kalau Dede Ehan main HP suka lihat apa aja? Oh, di YouTube. Oh, lihat nonton bis rame. Tapi katanya kalau sudah nonton HP suka lama ya. Oh, lupa waktu, lupa makan. Ibu mau tanya, kalau main HP terlalu lama boleh tidak? Tidak boleh, ya? Tidak boleh. Kenapa? Oh, kalau main HP terlalu lama matanya nanti sakit. Iya, apa-apa. Ibu juga suka sebetulnya main HP. Ya, kiranya untuk kesehatan ya Bu. Katanya nanti sakit mata. Ya, tapi ada waktunya main HP. Jangan terlalu lama. Besok-besok main HP-nya satu hari cukup 1 jam ya. Kalau lebih dari 1 jam, HP-nya simpan di rumah. Ya, jadi Dedehan boleh main HP. Tapi jangan lupa waktu. Kira-kira menurut Dedehan seru main HP atau seru main sama teman-teman? Ya, berarti besok main sama teman-temannya, terus main HP-nya kurang, cukup satu jam. Jadi jangan lebih dari 1 jam ya. Terus main HP-nya Dedehan mau pagi, siang atau sore? Oh, jadi main HP-nya pagi 1 jam. Kalau siang, kalau pagi sudah main HP 1 jam, siangnya boleh main HP lagi tidak? Oke, berarti 1 hari main HP-nya cuma 1 kali sama 1 jam. Oke, jadi mulai hari ini Dedehan main HP-nya tidak lebih dari 1 jam. Terus 1 hari sekali. Kenapa? Karena kalau terus-terusan main HP nanti oh, matanya jadi sakit. Terus tidak ada waktu untuk belajar ya. Terima kasih Dedehan, anak soleh, anak pinter. Iya. Cantik. Sudah selesai main palingnya. Mempraktikkan segitiga distribusi di situ seharusnya ada skenario yang saya buat, namun untuk anak TK yang sangat susah untuk menerapkan skenario, jadi saya langsung aja. Teman-teman juga sama kalau kenapa tadi Agnes tidak bereskan mainannya? Lelah main. Tapi kalau Agnes sukanya tempat yang rapi atau tempat yang oh, jadi Agnes suka tempat yang rapi. Nanti kalau mau main balok lagi ada ya di tempatnya ya. Jadi kalau sudah selesai main balok, baloknya harus dibereskan supaya apa? Supaya rapih dan bersih. Yuk kita bereskan baloknya. Mana disimpannya? Nanti kalau ada yang mau main lagi, gampang ya, tinggal ambil ya kalau sudah dibereskan.
Bagaimana perasaannya setelah melakukan segitiga restitusi? Saya senang. Ibu memberitahunya tidak marah-marah. Saya tidak main HP terlalu lama. Bagaimana perasaannya setelah melakukan praktik segitiga restitusi? Saya senang. Saya harus memberikan mainan ke tempatnya lagi. Saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu. Terima kasih. Alhamdulillah ya, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk kita semua. Terakhir, Ibu, saya mohon kepada salah seorang untuk memberikan kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda kesempatannya kalau ini saya teman-teman ibu sekali ya Bu, membuka paradigma lama atau kebiasaan lama kita dalam menghadapi anak-anak. Ternyata sekarang udah jauh berbeda. Ya udah berubah ya Bu ya, berubah banget atau berubah aja? Biasa-biasa aja atau banget ternyata ya, dengan adanya materi seperti ini membuka lagi wawasan kita. Ternyata kita itu ada di tahap bawah kan, ya ngerasa tidak gue? Tidak. Aku ngerasa banget. Oh ternyata jadinya saat ini metode penyampaian kita sudah terlambat atau yang sederhana. Sekarang alhamdulillah sudah diperbarui. Terima kasih Bunda. Ya, selalu bermanfaat sekali. Sangat bermanfaat sekali. Kenapa? Karena ini pengetahuan yang sangat baru. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda tanggapannya. Alhamdulillah materi sudah selesai disampaikan. Saya sebagai manusia biasa tentu saja banyak kekurangan saya dalam melakukan presentasi hari ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.